selamat siang semuanya. Apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa di acara Exabyte Digital Day pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Bersama saya MC pada siang hari ini, Ayu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun tadi habis gerimis-gerimis mendung, tapi semoga semuanya tetap semangat ya untuk mengikuti materi yang dibawakan pada siang hari ini di acara Exabyte Digital Day. Nah, kali ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu narasumber kita mengenai topiknya judulnya How to Transform Your Business from Offline to Online. Nanti kita akan cari tahu, belajar lebih banyak lagi mengenai cara bagaimana sih menjadikan toko offline-mu menjadi online, terus tips and triknya seperti gimana, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Oke, nah tadi di awal aku sudah sempat sampaikan juga bahwa materi pemaparan pada siang hari ini dan e-certificate, linknya nanti pasti akan di-share oleh tim Exabyte di kolom chat. Jadi nggak usah khawatir, fokus aja untuk mendengarkan materinya. Nantinya akan link tersebut akan kita share oleh tim Exabyte di kolom chat. Nah, nanti juga selama pemaparan dipersilakan untuk mengetik pertanyaan yang kalian ingin sampaikan ke narasumber kami. Diketik aja di kolom Q&A box kalian ya, di Zoom kalian. Nanti ada hadiah menarik nih nantinya, yaitu untuk 5 penanya terbaik berkesempatan mendapatkan saldo OVO ya, untuk 5 penanya terbaik. Jadi stay tune sampai akhir acara karena nanti akan diumumkan di akhir acara untuk 5 penanya terbaik tersebut. Nah, selain itu aku bisa sampaikan juga bahwa buat kalian yang stay tune mengikuti acara Exabyte Digital Day hari ini akan berhak mendapatkan promo spesial dari Exabyte, yaitu ya special offer dengan cara mudah banget dengan cara kalian sign up, cek website kita di exabyte.co.id dan sign up dan mendapatkan free credit senilai Rp50.000 plus dengan kalian menuliskan special promo code EDD50K atau EDD50K, kalian juga berkesempatan mendapatkan tambahan lagi special discount senilai Rp50.000 setiap pembelian produk atau layanan Exabyte. Jadi langsung menuju website exabyte.co.id ya untuk klaim promo kalian dan mendapatkan produk dan atau layanan dari Exabyte. Nah, dan juga jangan lupa untuk terus ikuti info-info terupdate dari Exabyte dengan cara follow social media Exabyte, baik itu Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube kita. Search aja Exabyte Indonesia ya. Follow, like, subscribe juga gitu ya, karena pastinya kedepannya kita akan banyak sekali informasi, promosi maupun event-event yang menarik untuk kalian ikuti untuk berikutnya. Oke, nah untuk pada siang hari ini mungkin aku bisa cerita sedikit mengenai apa sih itu Exabyte Digital Day. Jadi Exabyte Digital Day atau EDD adalah seminar 2 mingguan yang diadakan oleh Exabyte Indonesia dengan misi untuk menyentuh dan mengedukasi secara langsung publik atau komunitas yang ingin memiliki dan mempelajari semua aspek tentang kehadiran online secara mendalam. Nah, tadi yang sempat aku sampaikan bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai how to transform your business from offline to online bersama narasumber kita yaitu Mas Doni Saputra selaku Senior Business Development Manager dari Go Mobile Indonesia. Nah, Mas Doni ini beliau itu adalah berpengalaman ya selama 4 tahun di digitalisasi bisnis. Dia berpengalaman juga untuk mengeksplor dan memelihara hubungan dengan agensi digital besar lain dan klien juga pastinya. Beliau juga berpengalaman untuk mengedukasi tentang digital marketing menuju programmatic, advertising, dan fokus untuk DSP, SSP, dan DMP. Nah, nanti kita bisa belajar lebih banyak dan tanya-tanya lebih lanjut cara bagaimana sih mengubah bisnis kita dari offline ke online. Baik, sebelum kita menuju materi pemaparan dari Mas Doni, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari our Country Manager Exabyte Indonesia, yaitu Bapak Indra Hartawan. Kepada Bapak Indra Hartawan, kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, terima kasih telah bersedia untuk hadir ya di event rutin kita di Exabyte Digital Day. Dan harapannya Exabyte Digital Day ini bisa ya memberikan
insight dan mungkin jawaban ya atas beberapa keraguan dari teman-teman yang sekarang ini sudah mau go digital tapi masih ada beberapa hal yang saya nggak begitu mengerti teknis atau gimana sih caranya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Saya udah punya toolsnya ya, udah punya websitenya, sudah punya mungkin sosial medianya, terus bagaimana kemudian dan selanjutnya. Nah, mungkin ini di acara kali ini ya, atau di sesi kali ini menarik nih, ada Mas Doni Saputra ya, yang nanti juga akan membawakan nih topik mengenai how to transform your business from offline to online. Nah, ini merupakan mungkin ya salah satu bahasan atau diskusi mungkin yang bisa di ibaratnya kita mulai hot lagi ya, apalagi mengingat Indonesia sekarang kan sudah mulai dibuka untuk akses nanti kemudian untuk lebaran dan lain-lain ya. Nah, ini menarik nanti apakah harus mempertahankan online-nya atau nanti bisa juga bareng dengan offline-nya ya. Mungkin ini suatu hal yang mungkin bisa didiskusikan nanti di akhir acara gitu ya oleh Mas Doni, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain misalnya setelah go online atau apa, nanti bisa ditanyakan ke Mas Doni. Ya, tadi saya juga berterima kasih kepada Mas Doni sudah meluangkan waktu ya untuk sesi kali ini. Semoga nanti bermanfaat buat para audiens sekarang, dan buat teman-teman yang ada di room ini tapi lihat temennya belum muncul di sini ya, atau mungkin tahu ada orang yang butuh informasi ini, silakan dicolek aja, bisa join, karena sayang sekali selama nanti 1 jam ke depan ya IDD ya mungkin banyak hal yang disampaikan Mas Doni mungkin akan terlewat ya kalau misalnya tidak join di event kali ini. Terakhir juga informasi, jadi untuk IDD ini kan nanti akan berkelanjutan, jadi nanti ada event-event lain yang sifatnya tahunan ya, event besarnya yang kemungkinan akan dilaksanakan di sekitar bulan Mei ya. Jadi kalau mau tahu event apa sih untuk UMKM ini ya, Go Digital yang ada di bulan Mei nanti, nah tadi seperti Mbak Ayu bilang, jangan lupa terus ikutin di sosial media kita, dan ikutin juga di di website event kita ya. Siapa tahu topik-topiknya atau pembicaranya adalah orang-orang yang kalian pengen denger ya tentang eventnya. Itu aja dari saya. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah involved ya atau terlibat dalam acara siang hari ini, dan semoga acaranya sukses sampai akhir, dan nanti untuk para pemenang di akhir saya ucapkan dulu selamat ya dari sekarang ya, entah siapa nanti, jadi rugi kalau misalnya nggak sampai akhir nanti. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yonita sebagai MC hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Indra Hartawan, our country manager ya dari Exabytes Indonesia, telah memberikan kata sambutannya. Baik, sebelum kita mulai nih, mungkin yang mau ngambil snack-snack dulu nih sambil ikutan Exabytes Digital Day sambil santai WFH di rumah, silakan diambil. Tadi kalau mau share-share dulu linknya ke teman-teman untuk ikutan, silakan karena belum dimulai nih ya. Baik, mungkin kita say hi dulu nih, manggil Mas Doni selaku narasumber pada siang hari ini membawakan topik How to Transform Your Business from Offline to Online. Mas Doni Saputra, selamat siang, apa kabar? Halo semuanya, Selamat apa kabar siang. kalian semua? Baik, semoga Mas Doni sehat-sehat selalu ya. Lagi di rumah atau di office nih Mas? Alhamdulillah udah bisa masuk kantor dengan keadaan yang sepi. Jadi Iya, insya mungkin masih di shift-shiftan ya, mana yang masuk, mana yang masih WFH ya Mas ya, untuk menjaga tetap prokes semuanya ya. Baik, Mas Doni, sekarang lagi selain mungkin beraktivitas di kantor, ada kesibukan apa lagi sih Mas selain itu? Selain sejauh ini sih memang kesibukan masih berkutat di agensi yang sekarang sih Mbak. Ya bangun-bangun relation yang baru gitu ya sama klien-klien yang baru, agensi-agensi yang baru. Jadi memang masih memaksimalkan koneksi yang saat ini saya punya.
Mantap kalau gitu, semoga sukses terus ya Mas ya. Baik, Mas Doni, tanpa perlu berlama-lama lagi nih karena semuanya sudah nggak sabar dengerin pemaparan dari Mas Doni, mungkin kita bisa persilahkan Mas Doni ya untuk memulai presentasinya. Mungkin bisa share screen. Oke, saya akan coba share screen sekarang. Oke, harusnya udah kelihatan ya sekarang ya, harusnya ya teman-teman semua. Ya, sudah. Oke, sebelumnya sekali lagi thank you banget nih untuk kurang lebih udah 130 lebih nih ada partisipan yang sudah bergabung di acara webinar kita kali ini. Sebelumnya saya ingin kasih disclaimer terlebih dahulu mengenai digital transformation. Memang ada begitu banyak cara dan sangat berbeda-beda tergantung orang cara melihatnya bagaimana. Nah, selama kurang lebih 4 tahun ini, saya berkutat di dunia digital advertising, berkutat dengan beberapa brand baru, beberapa UMKM, dan juga beberapa agensi. Hal-hal ini yang mungkin bisa saya simpulkan untuk mempermudah teman-teman dalam memahami ketika bisnis yang dulunya bersifat offline dan ingin shifting ke dunia online, hal-hal apa saja yang bisa yang diperlukan. Dan tidak menutup kemungkinan misalkan teman-teman merasa ada hal lain yang mungkin tidak sesuai atau mungkin ada yang harus ditambahkan, itu sah-sah saja. Jadi balik lagi di digital transformation itu memang tidak ada ilmu pastinya gitu. Semuanya itu tergantung dengan perspektif kita masing-masing. Jadi untuk di hal pertama yang akan kita bahas tentunya adalah agenda. Nah, apa sih agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan? Yang pertama sebenarnya ada 4 poin utama yang ingin saya benar-benar highlight. Yang pertama itu adalah tipe-tipe digital interaction dengan customers yang terjadi secara online. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita tawarkan di dalam dunia online tersebut. Lalu ketiga, bagaimana kita ngebangun yang namanya ngebangun interaksi di digital seperti apa. Komunitasnya seperti apa gitu. Lalu yang terakhir tentunya bagaimana kita mempromosikan dengan low budget. Kenapa low budget? Memang biasanya teruntuk UMKM dan brand-brand yang baru ingin berkembang ketika mereka ingin shifting ke digital, bisa dibilang akan terlalu riskan jika mereka benar-benar harus mengumbar budget. Jadi pilihan low budget ini akan sangat-sangat ngebantu cash flow dari teman-teman yang mempunyai brand atau UMKM yang sekarang sedang berjalan. Jadi sekarang kita akan masuk ke slide pertama, tipe-tipe digital interaction. Nah, yang paling membedakan antara online dan offline, di dalam bisnis secara online, kita itu benar-benar harus fully aware. Kita harus benar-benar sadar, sesadar-sadarnya apa yang kita lakukan. Beda dengan offline. Offline kadang kita nggak sadar gitu. Oh, ternyata ini interaksi ya. Oh, ternyata ini tuh audiens kita ya gitu. Cuma kalau dengan online, kita harus benar-benar sadar. Kita harus benar-benar sadar pertama ada yang namanya interaksi yang bersifat informatif, di mana kita benar-benar tujuannya ingin memberikan informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, baik itu di website, di landing page, atau di sosial media. Lalu masuk ke tipe berikutnya itu adalah engage dan create, di mana maksudnya engage dan create ini, ekspektasi kita adalah nanti untuk para audiens kita, untuk para konsumen kita, mereka bisa meninggalkan feedback, entah itu komen, entah itu leads data diri mereka, sesuai dengan apa yang sedang kita promokan, seperti itu. Dan in the end of the day, akan ada yang terakhir, fully interaction, di mana akan ada sebuah platform nantinya yang akan menjadi wadah bagi audiens dan konsumen kita untuk melakukan yang namanya tadi ya engagement, dan mereka pun bisa melakukan pembelian atau pemesanan terhadap barang dan jasa yang kita miliki. Dan tentunya ya, setiap brand atau setiap UMKM itu mereka tidak hanya menggunakan satu interaksi aja. Dan hal inilah nantinya yang akan menjadi base-nya mereka itu dalam membuat strategi ke depan seperti apa. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam dunia online, sebelum kita tadi ada beberapa hal yang kita akan lakukan, kita harus pahami dulu nih. Dan ini adalah hal-hal yang perlu bisa dibilang dicatat ya, benar-benar ditulis dalam notebook kita, dalam catatan kita, apa-apa aja sih yang perlu kita persiapkan ketika kita masuk ke dunia online. Yang pertama adalah identifikasi audiens persona. Ini benar-benar sangat penting.
Karena balik lagi, seperti saya bilang, pada bisnis offline, kebanyakan orang-orang itu melakukan secara tidak sadar. Mereka yang penting jalan aja, yang penting mereka jualan aja, apapun itu bisnisnya. Cuman dengan dunia online, itu nggak bisa kayak gitu. Kita benar-benar harus tulis siapa audiens kita, umurnya berapa, hobi mereka apa, lifestyle mereka seperti apa, problem mereka apa, dan behavior mereka, kecenderungan mereka ini apa. Ketika mereka ingin membeli sesuatu, karena apa? Apakah karena emosional, apakah karena dorongan teman-teman? Hal-hal seperti ini nantinya yang akan membuat kita lebih memahami audiens kita ini maunya apa. Sehingga balik lagi akan membantu kita dalam menentukan konten apa yang akan kita tampilkan, seperti itu. Lalu yang berikutnya nggak kalah penting selain audience persona itu adalah brand proposition value. Singkatnya adalah kalian, para pemilik UMKM, para pelaku brand, kalian ingin brand kalian ini dilihat sebagai apa oleh para audiens. Apakah, anggaplah contoh ada sebuah brand pakaian muslim. Apakah mereka ingin dilihat sebagai brand yang akrab, yang dekat dengan audiensnya. Mereka ingin dilihat sebagai brand yang yang affordable. Otomatis brand proposition value mereka itu di setiap postingan, di setiap activity mereka harus bisa menunjukkan image itu. Seperti apa image itu contohnya? Contoh nih ya, di setiap postingan itu mereka harus bisa menghumanize brand mereka sendiri. Kalau misalkan di Instagram, mereka harus punya panggilan untuk adminnya, kayak gitu. Lalu mereka juga harus punya panggilan untuk para audiensnya. Jadi akan lebih ada jalinan komunikasi yang emosional ketika brand proposition value sudah benar-benar dibuat kayak gitu, udah benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga juga ini bisa dibilang sangat-sangat penting adalah gimana cara ngebangun yang namanya brand trust. Nah, bangun brand trust ini nggak kalah penting karena ini juga akan membuat hubungan antara pemilik UMKM atau brand itu menjadi makin dekat dengan audiens. Karena kenapa? Mereka bisa tahu behind the scene-nya seperti apa sih prosesnya, para pelakunya ini siapa sih, kayak gitu. Jadi mereka akan lebih nyaman, mereka akan lebih convenient gitu untuk melakukan transaksi gitu. Nah, balik lagi tadi ada beberapa cara untuk ngebangun trust ini. Baik dari kita bisa kasih tahu behind the scene-nya seperti apa gitu ya, siapa orang-orang di balik layar, kenapa mereka ada di brand tersebut, proses mereka di brand itu kayak gimana. Hal-hal itu yang balik lagi jika kita bisa merangkumnya, membuat kita bikin seperti storytelling gitu ya, audiens tuh akan ngerasa relate gitu. Oh, dengan membeli brand ini nantinya mereka punya bisa dibilang keterikatan lah gitu. Mereka bisa merasakan value tersebut. Nah, hal-hal inilah yang perlu digarisbawahin dulu, perlu ditanyakan kepada teman-teman sekalian yang memiliki brand, yang memiliki UMKM atau yang sedang mencoba memulai bisnis baru di dalam dunia online. Kira-kira apa aja sih tiga hal ini? Itu perlu banget ditanyakan dulu ke diri teman-teman sebelum lanjut ke tahap berikutnya, seperti itu. Nah, ketika semua udah siap, tentunya akan muncul pertanyaan gitu. Apalagi buat teman-teman yang sebelumnya udah punya bisnis gitu ya, yang sebelumnya di offline terus tiba-tiba pindah ke online gitu. Kira-kira audiens atau konsumennya teman-teman ini siap nggak sih berpindah cara pembelian gitu, yang dulunya offline berubah menjadi online. Yang dulunya mereka mau beli sesuatu, mereka datang, mereka lihat bentuk fisik, mereka bisa nyoba kalau itu baju ya. Sekarang tuh semuanya harus serba online. Mereka siap atau enggak gitu. Nah, kesiapan inilah yang kita perlukan, yang perlu kita siapin juga. Kita perlu memfasilitasi ini tentunya. Supaya apa? Supaya nanti para audiens itu merasa convenient gitu. Mereka kalau milih baju, oh tahu nih, ini ukuran yang akan didapat gitu. Mereka bisa melihat contoh, oh model pakai ukuran sekian dengan tinggi dan berat badan sekian, pakai ukuran sekian. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu benar-benar didetailkan gitu kepada para audiens gitu. Jadi berikan informasi sedetail-detailnya terkait produk, terkait jasa dan kepada para audiens, dan juga nantinya balik lagi gitu ya, akan memudahkan mereka dalam bertransaksi secara online. Nah, ketika kita
bertanya gitu kan, ketika kita bertanya tadi apa yang bisa kita tawarkan secara online gitu ya. Di sini ada yang pertama itu adalah mengenai produk. Nah, mengenai produk adalah kita bisa share kepada para audiens mengenai knowledge atau informasi terkait produk kita. Gitu. Entah itu mengenai cara pembuatannya, gitu ya, entah itu mengenai bahan pembuatannya, atau bisa juga keahlian khusus atau proses ya, bisa bilang proses dalam pengerjaan gitu. Pengerjaan ini juga bisa di-share, bisa menjadi sebuah konten juga untuk di-share kepada para audiens. Dan juga jika memiliki keahlian yang lain gitu ya, atau expertise yang lain yang berhubungan, bisa dibilang tidak berhubungan dengan bisnis. Contohnya adalah jika misalkan teman-teman punya brand pakaian yang khusus menjual jersey sepeda. Selama pandemi kan road bike, tentunya sepeda-sepeda gitu kan lagi naik banget ya. Nah, ada beberapa brand lokal mereka meluncurkan brand jersey sepeda gitu. Nah, mungkin bisa share misalkan mengenai keahlian bagaimana meningkatkan endurance bersepeda gitu, meningkatkan bagaimana pernapasan yang benar. Jadi hal-hal yang terkait dengan produk atau tidak terkait langsung itu bisa di-share kepada para audiensnya kayak gitu. Jadi kita nggak semata-mata cuma jualan aja kayak gitu. Lalu berikutnya mengenai produk nih. Nah, kalau mengenai produk komponen, balik lagi yang penting karena kita nggak cuma jualan aja, kita harus bisa ngasih nilai penting gitu. Ada nilai penting di samping produk utama kita. Anggaplah ya kalau misalkan kita punya brand pakaian muslim, biasanya apa sih aksesoris atau produk sampingan brand pakaian muslim itu? Ada yang namanya Mickey Hat ya, ada yang namanya Mickey Hat, ada yang namanya mungkin sejadah, ada yang mungkin sejadah portable gitu ya mungkin ya, ada juga yang namanya tas lempang gitu. Nah, bagaimana kita merangkum dan membungkus produk-produk sampingan ini supaya bisa bernilai di mata audiens? Tentunya baik lagi, gimana kita menyampaikan kepada mereka, apa sih kelebihannya, kenapa harus pakai ini gitu. Kadang audiens itu nggak sadar, itu tuh adalah problemnya mereka. Sampai mereka benar-benar melihat contoh gitu, yang bisa kita sampaikan. Kayak gitu, lalu kita juga bisa bilang improvement kita yang bisa kita lakukan selama ini gitu ya. Ini yang paling saya lihat itu sering dilakukan oleh ada brand sepatu dari Bandung namanya itu Nah Studio kalau saya nggak salah. Nah itu mereka benar-benar ngasih lihat improvement mereka dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari proses pembuatan sepatu, bahan materialnya apa, bagaimana mereka mencoba menekan cost gitu. Nah hal-hal seperti ini yang mereka share ke para audiens mereka yang akhirnya ngebuat audiens itu merasa dekat, yang akhirnya membuat audiens itu merasa trust dengan brand seperti ini. Lalu yang ketiga juga penting banget, kira-kira produk yang kita jual ini udah nggak sih untuk digunakan, atau klien itu atau para audiens dan konsumen harus nanya dulu gitu, harus mikir dulu ini gimana ya cara pakainya ya, atau mungkin larangannya gitu, atau nggak boleh dicuci dengan cara begini, atau nggak boleh dijemur dengan cara seperti ini, atau gimana ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu juga di-share kepada para konsumen supaya mereka nggak merasakan yang namanya kerugian gitu, karena ketidaktahuan mereka kayak gitu. Lalu yang terakhir yang bisa kita share juga selain produk utama kita itu adalah expert help. Nah, expert help ini maksudnya adalah ketika sudah masuk ke tahap terakhir dalam sebuah interaksi, otomatis audiens itu sudah pengen ngebeli produk atau jasa kita. Nah, ketika mereka pengen beli, otomatis ada yang namanya customer service, di mana mereka inilah yang akan nantinya berhadapan dengan audiens, mereka yang akan menerima pertanyaan, yang akan menerima objection, yang akan menerima sanggahan, dan semua itu tergantung balik lagi dengan seberapa baik si customer ini bisa menghandle si konsumen. Bagaimana si customer service ini dia bisa dengan mudah, dengan baik gitu ya, membahasakan kepada konsumen kenapa barang ini seperti ini harganya, atau kenapa begini bahannya, kayak gitu. Nah, perlu juga dimiliki oleh setiap customer service itu, mereka punya knowledge, pengetahuan yang relevan dengan produk. Jadi kerap banget saya hadapin gitu ya, kalau pertanyaan-pertanyaan dari beberapa brand itu, pasti yang namanya konsumen itu selalu membanding-bandingkan. Kok harganya segini sih? Yang segitu aja harganya nggak semahal ini gitu. Nah,
langkah penting bagi customer service itu adalah bagaimana mereka memahami kelebihan dari produk mereka. Bahan mereka ini misalkan terbuat dari bahan A, B, C, D gitu ya. Oleh karena itu harganya beda dibanding dengan produk yang itu dengan bahan yang berbeda. Jadi harus ada perbandingan yang jelas gitu untuk menjelaskan kepada konsumen. Karena kadang kan konsumen kan hanya melihat harga aja tanpa tahu sebenarnya apa yang mereka dapat. Ya. Jadi memang tiga hal ini yang bisa diberikan kepada audiens selain produk utama yang kita miliki. Seperti itu. Nah, tadi ya kan akan muncul pertanyaan kan, udah siap belum nih berarti dipasarkan secara online gitu kan? Karena yang kemarin-kemarin offline sekarang ke online, otomatis kita perlu membuat sebuah sistem kan. Kita perlu membuat sebuah sistem di mana semua transaksi, semua engagement, semua pertanyaan nantinya akan melalui online transaction kayak gitu. Oleh karena itulah harus ada yang namanya digital interaction, dan kita akan mulai membuat ketika kita masuk ke dunia online hal-hal apa aja yang perlu kita lakukan. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah perlunya yang namanya agregator. Agregator saya yakin banget teman-teman udah pasti kenal semua dengan yang namanya kayak Tokped, Shopee, dan lain-lainnya. Ini bisa dibilang adalah agregator yang paling besar yang ada di Indonesia saat ini, di mana banyak sekali brand-brand lokal, para pelaku UMKM memanfaatkan platform ini. Jadi mereka udah tinggal masukin produk mereka berikan informasi sebanyak-banyaknya di dalam sana, dan transaksi dilakukan in one motion gitu ya. Mereka beli di sana, mereka pilih kulirnya, mereka bayar juga lewat sana kayak gitu. Lalu ada tipe lain sebenarnya selain agregator, tanpa menggunakan agregator kayak gitu. Nah, cuman kita harus memahami dulu nih, akan ada perbandingan biaya nantinya. Kalau misalkan bisnis yang kita kembangkan menggunakan agregator atau tanpa menggunakan agregator. Nah, kita harus hitung sebenarnya pendapatan kita itu biasanya berapa, lalu sama dengan gitu ya rata-rata bisa dibilang rata-rata biaya yang kita keluarkan sama dikurang dengan kira-kira penjualan kita ini berapa gitu, prediksi penjualan kita berapa gitu. Oleh karena itu kita akan bisa melihat mana yang lebih besar antara cost-nya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan juga pendapatannya mana juga yang lebih besar atau yang lebih kecil. Pada intinya dengan agregator atau tanpa agregator, yang paling membedakan itu adalah kalau agregator itu ada biaya masuk ketika kita mendaftarkan barang kita atau toko online kita, dan juga biasanya akan ada fee gitu ya dari harga yang kita tetapkan. Nah, bedanya dengan tanpa agregator, kita harus menyiapkan budget untuk membuat landing page atau toko online. Cuman ini itu pada dasarnya tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Teman-teman beberapa ada yang memilih menggunakan agregator, ada yang memilih tidak menggunakan agregator. Ada yang memilih dua-duanya juga. Pada dasarnya sama aja, ini tinggal balik lagi ke decision teman-teman sendiri. Kira-kira jangka panjangnya lebih melihat kira-kira mana yang lebih profitable ya. Apakah saya harus menggunakan agregator atau tanpa agregator? Seperti itu. Nah, tentunya kalau misalkan tanpa menggunakan agregator, ada juga hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu nih, ketika kita tidak memakai agregator, otomatis kita perlu menyiapkan ekosistem yang mirip kayak agregator tersebut ya, di dalam transaksi online. Nah, memang lebih banyak tahapannya, cuman secara jangka panjang ada juga kelebihan yang kita dapatkan tanpa menggunakan agregator. Kayak contoh ini ya, ini adalah beberapa instrumen atau platform yang bisa kita pakai ketika kita ingin memulai bisnis di mana jasa atau produk kita akan kita jual di toko online. Kita bisa membuat website kita atau landing page kita di beberapa pilihan ini, dan kita juga bisa membuat toko online di beberapa pilihan platform ini. Cuman memang di sini saya bisa informasikan untuk yang kalau bisa gitu ya, carilah platform yang bisa mengcover semua kebutuhan teman-teman gitu. Jadi dia bisa bikin website, dia juga bisa mengcover kebutuhan untuk membuat toko online. Jadi teman-teman udah langsung siap jualan gitu. Jadi di sini kan kalau kita bisa lihat Exabyte kan dia bisa membuat landing page gitu ya atau website, dan juga bisa memprovide untuk toko online-nya juga secara transaction gitu. Jadi
nantinya mungkin akan dijelaskan lebih detail gitu ya oleh Exabyte mengenai proses seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah kita menyiapkan toko online kita, otomatis ketika audiens masuk ke dalam toko online tersebut, akan ada yang namanya engage dan create gitu. Engage di sini dalam artian mereka akan memutuskan apakah mereka mau beli atau enggak. Nah, beli atau enggaknya ini tergantung dari seberapa siap konsultan online kita ini melayani mereka gitu. Oleh karena itu banyak banget beredar di Indonesia itu yang namanya AI bot. Pada dasarnya AI bot ini mereka akan membantu menjawab semua pertanyaan yang audiens akan tanyakan. Jadi di awal teman-teman bisa siapkan nih kira-kira apa yang akan ditanyakan, kayak frequent question and answers gitu ya. Dan mereka tinggal bertanya oleh chatbotnya dan itu akan langsung dijawab secara fully automated kayak gitu. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya adalah mengenai image atau visual yang akan nanti teman-teman tampilkan. Ini juga nggak kalah pentingnya gitu. Kenapa? Jadi visual itu bisa menentukan decision seseorang apakah dia ingin beli atau enggak. Seperti itu. Sebagai contoh ya, kalau misalkan kita ingin menunjukkan produk yang benar-benar detail, berarti kita harus benar-benar kasih lihat satu contoh aja nih, kayak satu contoh produk, kita bisa zoom lebih dekat dan mereka bisa melihat detail yang jelas gitu. Cuman kalau misalkan kita pengen ngasih lihat the actual size-nya gitu ya, dan komparasi satu produk dengan produk yang lain, kita bisa pakai komposisi foto yang sebelah kanan ini gitu. Jadi mereka bisa lihat ketika mereka beli mangkok A gitu, kayak gimana sih bentuk ukurannya? Oh, kayak gini ya kalau dibandingin sama sendok, sama garpu gitu. Jadi mereka sudah ada bayangan tersendiri apa sih yang benar-benar mereka dapatkan. Nah, ini yang nantinya akan menentukan decision mereka beli atau enggak. Seperti itu. Setelah mereka beli dan mereka memutuskan untuk beli, tentunya kita perlu yang ada yang namanya itu payment gateway. Nah, bisa dilihat sendiri memang selama ini saya lihat di Indonesia sendiri untuk payment gateway itu yang paling besar lah bisa dibilang, yaitu ada Sendit dan Nutrends. Banyak beberapa brand lokal pun yang menggunakan payment gateway platform ini yang memudahkan para audiens membeli secara online. Dan untuk pembayarannya pun itu bisa terintegrasi dengan beberapa bank dan ada juga pilihan sebenarnya terintegrasi dengan beberapa e-wallet gitu. Cuma balik lagi dengan payment gateway-nya. Apakah mereka support untuk terintegrasi dengan beberapa e-wallet. Dan dan yang berikutnya yang nggak kalah penting itu adalah pembuatan invoice. Nah, kalau pada umumnya invoice itu dibuat secara manual gitu ya. Nah, kalau di digital semuanya itu harus secara elektronik dan secara fully automated ketika sebuah transaksi sudah tercipta. Jadi kalau saat ini di Indonesia jurnal Bayi Mekari ini bisa dibilang yang paling sering digunakan dan nantinya akan memudahkan teman-teman untuk melakukan yang namanya audit accounting gitu. Selama sebulan sudah berapa banyak penjualan yang tercapai, biaya-biaya apa aja yang sudah dikeluarkan. Jadi nggak terlalu manual banget gitu ya, tidak terlalu manual dan semuanya sudah secara otomatis seperti itu. Dan setelah purchase sudah terjadi, otomatis kita pun harus memilih yang namanya delivery feature. Jadi si audiens bisa pilih nih, mereka mau kirim dalam satu hari express atau mereka mau kirim reguler seperti itu. Dan hal ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan juga dan kadang beberapa delivery services ini mereka punya promo khusus ya untuk beberapa brand atau UMKM karena mereka akan melihat kalau memang kebutuhannya banyak biasanya mereka bisa memberikan penawaran yang lebih baik. Jadi teman-teman perlu diskusikan juga gitu nantinya kepada para delivery service ini seperti apa kebutuhan pengiriman yang mungkin akan teman-teman butuhkan. Seperti itu. Nah, setelah delivery, kita akan masuk ke client interaction. Inilah yang menurut saya sebenarnya keuntungannya kalau kita menggunakan kalau kita tanpa menggunakan agregator. Dengan kata lain, kita memiliki toko online, kita memiliki website sendiri. Ketika kita terintegrasi dengan CRM, kita akan memiliki data konsumen kita. Kita akan tahu namanya siapa, nomor telepon, email, seberapa sering mereka beli barang kita, seperti itu. Dan itu kita bisa melihat datanya di CRM, dan data tersebut
in the end of the day kita bisa gunakan untuk kita lakukan yang namanya email marketing kayak gitu. Saya sering banget menerima gitu ya ketika saya misalkan coba belanja sebuah produk kebersihan gitu untuk laki-laki ya. Ketika udah selang 2 bulan saya nggak beli, biasanya dari mereka akan kirim email ke saya gitu. Nah, hal seperti itu bisa dibilang sebagai pancingan lah gitu. Kayak kamu udah nggak beli 2 bulan nih, ini kita ada promo khusus buat kamu. Promo ini berlaku kalau kamu beli sekarang juga. Nah, hal-hal seperti ini itu hanya bisa dilakukan jika teman-teman tadi memiliki toko online sendiri dan di mana toko online itu sudah terintegrasi dengan CRM yang teman-teman pilih, sehingga nanti para audiens, list audiens dan konsumennya bisa digunakan untuk dilakukan email marketing kayak gitu atau retargeting jika nantinya teman-teman akan melakukan digital ads, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah dilakukan, tadi sudah disiapkan, otomatis kita perlu melakukan yang namanya promosi di dunia online. Cuma balik lagi, ketika para pelaku UMKM dan brand-brand yang baru berkembang gitu, baru memulai, nggak mungkin dong langsung ngeluarin uang habis-habisan gitu ya. Ini adalah beberapa pilihan low budget yang selama ini saya lihat bisa dilakukan untuk para pelaku UMKM dan brand-brand yang baru. Nah, yang pertama itu adalah SMM dan content marketing. Kenapa penting? Karena SMM dan content marketing inilah yang nantinya akan ngebantu brand-brand ini meningkatkan growth dari followers mereka, kayak gitu. Dan di sini juga mereka bisa menunjukkan identity mereka. Mereka bisa menunjukkan, mereka bisa ngebangun brand trust mereka juga. Nah, di YouTube sendiri sebenarnya itu ada banyak banget gitu. Teman-teman bisa cari gitu ya detail bagaimana cara memulai content marketing atau SMM. Kalau saya boleh simpulkan adalah yang pertama itu kita harus bikin konten pilarnya dulu nih. Kita bikin konten pilarnya. Kita bisa bikin list kira-kira topik-topik apa aja yang ingin kita sampaikan kepada para audiens. Selain produk utama kita ya. Kalau produk utama kan kita tinggal kita tinggal share mengenai produk kita gitu. Cuman selain itu kita perlu bikin yang namanya tadi ya konten marketing. Karena kenapa? Audiens itu nggak cuma mereka tuh sebenarnya nggak butuh produk kita. Sejujurnya ya, para audiens itu nggak butuh produk kita. Yang mereka butuh itu adalah apakah produk ini bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, kita perlu menyadarkan mereka kalau mereka itu ada masalah. Misalkan tadi ya, banyak cowok-cowok itu mereka pengen pakai pakaian muslim, tapi mereka ini pengen tetap terlihat trendy gitu. Mereka pengen tetap terlihat keren gitu kan. Nah, kita harus bisa nih membahasakan, menyampaikan di setiap postingan kita. Dengan mereka pakai pakaian yang ini, mereka tetap bisa nongkrong, mereka tetap bisa ke kantor gitu, dan mereka pun tetap bisa menunjukkan identitas mereka sebagai seorang muslim kayak gitu. Dan itu contoh aja, dan itu pun berlaku di beberapa bisnis yang lainnya seperti itu. Misalkan contoh juga nih ya, selama pandemi ini tren bersepeda lagi tinggi dan tinggi juga tren-tren pencopet sepeda gitu. Nah, saya perhatikan ada juga akhirnya membuat jersey yang ada resletingnya. Nah, hal itu tuh bisa dikomunikasikan gitu, bisa ditunjukkan kepada para audiens dengan ngebangun sebuah masalah, dengan adanya sebuah masalah dan dengan adanya solusi, mereka merasa oh produk kita ini bisa menyelesaikan masalah mereka dan mereka nyaman menggunakan produk kita. Jadi SMM dan content marketing itu sangat penting dilakukan sejak dini, seperti itu. Lalu micro influencer juga nggak kalah pentingnya. Cuman untuk micro influencer ini memang sangat tricky untuk memilihnya, karena kenapa? Micro influencer itu bisa dibilang kalau yang benar-benar ya engagement-nya pasti tinggi. Karena kenapa? Micro influencer yang mengikuti mereka rata-rata adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan mereka. Orang-orang yang benar-benar tahu nih barang yang mereka pakai, barang yang mereka rekomendasikan itu benar-benar bernilai. Ini kalau yang benar-benar ya. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar pintar dan hati-hati dalam memilih siapa micro influencer yang kira-kira harus kita endorse, dan kita harus melihat juga kira apakah audiensnya mereka ini cocok dengan audiens produk kita. Lalu nggak kalah penting juga cross promotion. Kalau untuk cross promotion atau mungkin bisa dibilang partnership ya, baru-baru ini sebagai contoh aja gitu ya. Kalau di Jakarta ada brand pakaian muslim perempuan itu namanya Kaum Hawa.
Lalu di Bandung ada brand pakaian muslim cowok namanya Kaum Adam. Nah, mereka ini antara kaum Hawa dan kaum Adam, mereka bikinlah partnership nih, mereka bikin partnership, mereka launching sebuah produk baru untuk menyambut Ramadan. Jadi untuk couple-couple yang sudah halal gitu tentunya ya, mereka bisa beli paket pakaian yang matching gitu antara mereka berdua atau tambahan untuk anaknya juga seperti itu. Nah, hal-hal ini bisa dilakukan gitu dan saya perhatikan juga banyak juga di Indonesia tentunya brand-brand lokal yang melakukan hal seperti ini. Seperti itu. Lalu berikutnya juga testimonial para konsumen itu juga bisa digunakan sebagai bentuk metode promosi. Jadi sangat penting buat teman-teman coba follow up gitu ya kalau misalkan audiens sudah belanja, apa sih impression mereka, kira-kira apa yang perlu diimprove lagi. Hal-hal seperti ini juga nantinya akan bermanfaat ke depan untuk para pemilik brand juga. Lalu di pilihan yang berikutnya untuk metode promosi dengan low budget, teman-teman juga bisa memulai yang namanya YouTube channel dan podcast. Nah, balik lagi kita juga harus memahami kira-kira topik-topik apa aja yang bisa kita sharing gitu ya. Contoh aja nih kalau misalkan teman-teman punya brand bengkel sepeda gitu ya, teman-teman bisa bikin konten misalkan bagaimana cara membersihkan sepeda, bagaimana cara fitting sepeda gitu, dan teman-teman bisa ngebahas bagaimana para pemula itu untuk memulai sepeda kira-kira tips-triksnya bagaimana, cara memilih sepeda yang tepat seperti apa. Pada intinya akan ada begitu banyak topik yang bisa diulik selama tadi ya kita coba cari referensi sebanyak-banyaknya seperti itu. Dan email dan SMS marketing, seperti yang saya bilang, dengan adanya data CRM yang kita punya, kalau kita menggunakan toko online ya, kita bisa menggunakan hal tersebut untuk promosi dengan low budget. Karena apa? Kita sudah punya data mereka, kita bisa blast tuh, kita bisa blast ketika kita ada promo, ketika mendekati tanggal-tanggal muda, tanggal gajian gitu ya, kita bisa berikan diskon khusus gitu jika transaksi dilakukan di hari tersebut. Hal seperti itu. Dan juga tentunya sangat penting untuk bisnis kita itu dimasukkan di Google Maps. Kenapa? Nantinya pun kita bisa membuat katalog dan review online. Gitu. Jadi saya perhatikan banyak banget orang-orang yang datang ke toko offline gitu ya, mereka meninggalkan review gitu di Google Maps. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bentuk promosi yang low budget gitu, karena balik lagi ini tuh nggak berbayar gitu. Jadi sangat-sangat membantu banget kalau untuk brand-brand yang masih awal jika menggunakan hal-hal seperti ini. Dan last but not least itu adalah website agregator. Ini kalau teman-teman menggunakan agregator ya, baik itu Tokped atau Shopee, mereka itu ada bukan platform sih, di dalam Tokped atau Shopee, mereka sendiri memfasilitasi yang namanya ads. Jadi teman-teman bisa jalan ads di Tokped dan di Shopee dengan budget yang bisa dibilang cukup minim ya, bisa mulai dari 50.000 start awalnya. Beda-beda, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Pada intinya teman-teman bisa beriklan di Tokped atau Shopee dengan menargetkan beberapa keyword yang sekiranya para konsumen gunakan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akan berikan kepada MC untuk dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Banyak Mas Doni atas pemaparannya, sangat insightful banget. Tadi yang aku tangkap juga Mas Doni juga memaparkan mengenai pentingnya untuk mengetahui produk knowledge kita sendiri gitu loh. Untuk misalnya produknya sederhana, tapi once kalau kita mengetahui lebih jauh value maupun juga unique selling point dari produk kita tersebut, kita akan lebih bisa bereksplorasi kira-kira strategi marketing untuk penjualan produk kita itu seperti apa. Dan juga tadi Mas Doni menyampaikan mengenai komparasi antara menggunakan agregator maupun tanpa agregator, lalu misalnya penggunaan untuk website sendiri gitu ya, untuk membantu mendigitalisasi dari misalnya tadinya offline kemudian menjadi toko online, dan kalau bisa website itu sendiri
jasa hostingnya sendiri itu sudah termasuk semua di dalamnya, jadi udah all in, jadi lebih mudah untuk dioperasikan. Selain itu juga tadi terakhir dipaparkan mengenai strategi marketing juga, dan juga tren-tren juga ya nanti ya untuk bisa diaplikasikan untuk penjualan, strategi penjualan teman-teman semuanya, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A nih Mas Doni, yang masuk pertanyaannya udah cukup banyak. Kurang lebih berapa nih? 100-an nih Mas. Tapi kayaknya nggak mungkin semuanya kita sampaikan nih teman-teman, habis semuanya kalau misalnya kita nggak cukup waktu nih, karena kan memang harus selesai di jam 3 sore. Jadi nggak usah sedih, nggak usah kecewa kalau misalnya belum bisa tersampaikan. Mungkin nanti bisa reach out ya ke Mas Doni sendiri, ke sosial medianya Mas Doni, kemudian bisa mungkin reach out ke sosial medianya Go Mobile ya Mas Doni ya, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai bagaimana digitalisasi bisnis menggunakan agregator maupun tanpa agregator, mungkin bisa tanya lebih lanjut ke Mas Doni ya nantinya ya. Baik, saya coba bacakan pertanyaannya satu persatu ya Mas Doni ya, sampai kita di akhir waktu nanti. Pertanyaan pertama dari Mbak Talita nih. Mbak Talita bertanya, apa saja data konsumen yang harus kita pegang dalam branding, dan apa saja kiat-kiat agar konsumen itu bisa repeat order? Gitu Mas, kira-kira apa nih kiat-kiatnya nih? Pertama, kalau ditanya data apa aja sih yang perlu sebuah brand itu pegang, biasanya nggak begitu banyak ya. Yang sudah pasti itu adalah nama, nomor telepon, email, gitu. Itu tuh sudah pasti terekam di dalam CRM toko online-nya gitu, dan juga seberapa sering mereka transaksi itu akan terekam semua. Nah, hal ini, dan kalau ditanya kira-kira bagaimana nih cara mereka repeat order, selain dari produk kita yang memuaskan, kita juga perlu memancing mereka dengan memberikan tadi ya, misalkan promo-promo yang relate dengan beberapa hari misalkan kayak lagi tanggal gajian gitu kan, atau lagi tanggal-tanggal besar gitu ya, cuma paling sering tanggal gajian gitu. Kita bisa pancing mereka dengan memberikan diskon khusus gitu. Ini diskon ini atau kode promo ini hanya bisa digunakan sampai beberapa jam kemudian kayak gitu. Nah, dengan hal itu kalau buat saya bekerja ya, karena saya pernah beli sebuah produk dan saya cukup puas dengan produk tersebut. Ini kalau produknya puas ya. Dan ketika ada promo tersebut, ya saya beli lagi gitu, karena menurut saya ini steal deal banget nih, jarang-jarang nih ada promo kayak gini. Nah, hal seperti itu juga yang bisa diterapkan. Pada intinya, berikanlah promo di hari-hari khusus ketika mereka sudah cukup lama tidak bertransaksi gitu. Baik, kurang lebih seperti itu ya Mas ya jawabannya. Ya, jadi memang sepertinya harus tahu juga ya, misalnya kayak kalau di Indonesia itu momen-momen yang memang bisa hype gitu ya untuk dijadikan promosi. Misalnya nih sebentar lagi kan kita Ramadan, terus Lebaran, mungkin teman-teman habis terima THR misalnya gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang sudah punya toko offline maupun online tuh udah siap nih ancang-ancang kira-kira promosi apa sih yang bisa kita taruh gitu untuk di toko kita, supaya bisa menjaring konsumen baru atau yang existing customer gitu ya, bisa melakukan repeat order ke kita, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin aku bisa bacakan pertanyaan berikutnya ya Mas Doni ya. Dari Mbak Iren bertanya, bagaimana cara menyiasati strategi persaingan dalam digital ads? Jadi yang promo di sosmed ya, dengan pesaing kita dengan produk jual yang sama, target pasarnya juga sama. Wah, ini menarik nih Mas. Kiat-kiatnya gimana? Kiat-kiat gimana Mbak? Boleh ulangin? Oke, jadi kan gimana cara menyiasati strategi persaingan dalam digital ads gitu ya, promo-promo di sosmed. Jadi apalagi dengan pesaing kita yang produknya sama, terus target pasarnya sama, itu gimana tuh Mas? Nah, ini cukup tricky ya. Banyak banget saya hadapin. Sebenarnya tadi saya itu termasuk konsumen juga sebenarnya. Jadi ketika saya ngelihat di Instagram lah ya, ada banyak banget ads yang muncul di saya yang mereka ini bisnisnya sama. Kalau enggak di fashion, bisnisnya berupa jersey sepeda gitu ya. Dan apa yang ketika saya memilih sebuah ads, itu tuh tergantung dari seberapa menariknya di 3 detik pertama. Jadi 3 detik impresi pertama itu penting banget kalau itu video ya.
kalau itu image, perlu adanya bisa dibilang produk image itu harus benar-benar clear yang mereka sampaikan. Kalau mereka misalkan jualnya baju kemeja gitu ya, mereka harus benar-benar jelas gitu. Jadi enggak yang kayak terlalu jauh gitu ya. Mereka harus benar-benar dekat gitu, zoom dekat bahwa ads mereka ini itu adalah mereka pengen jual baju. Atau kalau misalkan itu video, mereka bisa tampilkan di 3 detik pertama fitur dari produknya mereka. Misalkan, kalau misalkan mereka jual celana kargo, mereka bisa kasih lihat fitur pertama itu adalah ada beberapa celana kargo itu fiturnya itu anti theft, jadi anti dicuri gitu, jadi kayak ada resleting di kantongnya mereka. Nah, hal-hal seperti itu, ini kalau saya menggambarkan diri saya sebagai konsumen ya, yang menangkap attention saya, sehingga oh strategi mereka nih bagus gitu. Pada intinya, in the end of the day, yang paling membedakan, yang paling bisa memenangkan hatinya si konsumen itu adalah pilihan image dan juga pilihan feature yang pertama kali ditunjukkan di 3 detik pertama. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa membantu mungkin. Ya, ya, ya. Setuju sih Mas. Jadi karena sekarang semua era digital, social media, website, dan platform-platform itu semuanya sebenarnya didukung juga oleh visual ya. Kita ini kan manusia juga visual, senengnya ya ngelihat gambarnya menarik, terus wordingsnya ya, kata-katanya tuh juga menarik gitu ya untuk kita ngeklik misalnya seperti itu sangat penting sih. Walaupun misalnya produknya simple dan sederhana, yang mungkin keseharian kita sudah temuin gitu ya, tapi once kalau misalnya melihat visual dari produk itu menarik gitu ya, terus promonya juga menarik, itu juga insya Allah bisa memenangkan ya persaingan kita yang sudah sangat lumayan sengit ini ya di era digital ini dengan kompetitor yang sama, target audience yang sama juga. Seperti itu. Mungkin menambahkan juga ya, saya baru sadar juga perlu juga ada yang namanya sebelum, berarti kan kita harus tahu nih pelaku UMKM, pelaku brand ini, berarti image mana ya yang paling menarik buat audiens, kan kita nggak tahu sebenarnya yang mana. Gimana cara kita cari tahunya? Makanya kita perlu ada yang namanya itu, anggaplah dalam sehari kita post 3 image gitu ya, kita post 3 image dan 3-tiganya itu dinaikin, dan ketiganya itu berbeda bentuk. Mungkin yang satu nunjukin apa, yang satu nunjukin apa gitu ya. Kita bisa ngelihat kira-kira mana yang lebih banyak mendapatkan engagement. Nah, ketika kita sudah tahu tipe produknya, oh berarti untuk brand saya, para audiens tuh sukanya ngelihat yang seperti ini ya. Kalau misalkan itu kalau misalkan itu kemeja cowok, mereka itu sukanya ngelihat background-nya misalkan di alam gitu. Atau kalau mereka sukanya ngelihatnya background-nya itu bertemakan industrial gitu. Nah, hal-hal itu bisa dibilang harus dilakukan secara trial and error gitu. Jadi nggak akan pertama kali nyoba langsung berhasil, nggak akan. Harus ada yang namanya trial error. Jadi buat teman-teman para pelaku UMKM dan yang punya memiliki brand, harap sabar-sabar gitu ya dalam melakukan trial and error ini. Karena saya pun coba-coba iseng-iseng melakukan dan masih belum bisa menemukan gitu. Karena perlu adanya lagi trial and error sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak kita melakukan, semakin banyak insight yang kita dapat. Jadi kita makin tahu, oh jadi mereka ini lebih suka yang temanya seperti ini, down to earth, misalkan pemilihan warnanya yang casual gitu ya, yang enggak begitu ngejreng. Nah, hal-hal ini yang perlu di research lagi sebenarnya. Seperti itu. Iya, baik Mas Doni, setuju banget juga sih. Memang bermain di apalagi digital ads, sosmed itu harus siap-siap trial and error ya, A/B testing lah istilahnya. Jadi jangan mudah menyerah, tetap semangat gitu ya. Rajin-rajin taking foto, terus rajin-rajin bikin konten sebenarnya Mas ya, bahasanya sekarang seperti itu. Ya, baik. Sebenarnya masih banyak nih Mas Doni pertanyaan yang masuk ke kita, cuman udah di penghujung acara banget nih. Jadi again terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman semua yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kami dan ke Mas Doni juga. Mungkin yang belum bisa terjawab semuanya bisa langsung ya reach out ke Mas Doni di sosial medianya maupun di sosial media Go Mobile Indonesia sendiri. Terima kasih Mas Doni atas kesempatannya pada siang hari ini berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah buat kita semua, sehat-sehat terus dan sukses selalu ya buat Mas Doni.
Ya, thank you banget Mbak, dan thank you juga buat semua para teman-teman yang sudah bergabung, kurang lebih ada 170. Pesan saya terakhir sama kalian, tetap konsisten gitu ya, tetap konsisten dalam melakukan apapun yang kalian lakukan gitu. Entah itu research, entah itu melakukan promosi, atau kalian mencoba masuk ke dunia digital. Pada intinya, ilmu itu nggak ada yang pasti gitu ya. Ilmu di digital itu nggak ada yang pasti. Semua orang bisa berbeda-beda. Terakhir itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni. Baik teman-teman semua, sebelum kita akhiri acara Exabytes Digital Day hari ini, saya ingin kembali menginformasikan bahwa untuk e-certificate maupun materi pemaparan yang tadi disampaikan oleh Mas Doni akan di-share oleh tim kami ya, tim Exabytes di kolom chat gitu. Jadi bisa langsung diklik dan download di situ, nggak usah khawatir, bisa langsung didapatkan di situ. Kemudian untuk absensi juga nggak perlu sebenarnya, jadi tinggal join aja sebenarnya dari awal. Kemudian mungkin berikutnya adalah yang ingin aku sampaikan mengenai sosial media kami gitu ya. Seperti materi pada siang hari ini Exabytes Digital Day, minggu depan kita juga akan ada webinar juga yang lain, yaitu Exabytes Developer Club. Itu adalah webinar kita yang lain lagi yang tentunya akan padat ilmu juga buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak lagi mengenai digital, kemudian untuk bisnis juga nanti ke depannya, dan ingin berbagi ilmu dan berdiskusi langsung kepada narasumber dari Exabytes. Kemudian untuk berikutnya juga sosial media kami, jangan lupa follow ya di Instagram, Facebook dan Twitter maupun YouTube kita, Exabytes Indonesia. Di follow, like, subscribe ya teman-teman. Di situ kalian akan bisa tahu info-info berikutnya mengenai event maupun promo-promo terupdate dari kami. Kemudian aku juga bisa sampaikan juga nih, untuk khusus buat kalian yang sudah stay tune sampai akhir acara, thank you banget atas atensi kalian gitu ya, bikin kita semakin semangat nih untuk bikin event berikutnya. Jadi spesial buat kalian kita akan memberikan promo ya, buat kalian yang khusus mengikuti acara Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Kalian bisa mendapatkan special offer. Caranya cukup mudah, tinggal klik website kita exabytes.co.id dan sign up di situ dan langsung mendapatkan free credit senilai Rp50.000. Plus, dengan kalian mensubmit promo code yaitu EDD50K atau EDD50K, kalian mendapatkan special discount lagi tambahan ya, senilai Rp50.000 untuk produk kita, layanan kita apapun ya. Di situ kalian bisa cek langsung ke website kita exabytes.co.id. Di situ kalian bisa pilih-pilih produk yang menarik buat kalian. Khususnya tadi ya untuk topik pada siang hari ini, gimana caranya mendigitalisasi bisnis dari offline dan ke online. Di Exabytes tentunya ada produk untuk mendigitalisasi bisnis kalian ya, yaitu untuk toko online gitu. Nanti dicek-cek aja ya. Di situ bisa search untuk toko online atau bikin website seperti apa. Di situ juga nanti akan dibantu oleh tim support kita ya yang standby di live chat. Langsung chat aja tim kita di situ untuk tanya-tanya lebih lanjut produk apa yang cocok buat kalian untuk memulai bisnis kalian secara online. Baik, kemudian berikutnya yang ditunggu-tunggu nih pastinya ya. Tadi udah banyak pertanyaan yang masuk, semua pertanyaannya keren-keren banget ya. Kita thank you banget sekali lagi. Dan seperti yang aku janjikan di awal bahwa 5 penanya terbaik pada siang hari ini berhak mendapatkan saldo OVO. Siapa dia? Baik, kita tayangkan nih siapa aja yang menang ya. Wow, selamat ya. Ada 5 penanya terbaik di sini. Ada Mbak Talita Amanda, Mbak Iren Citra Anissa, Sefti Ani, Hairunisa Marfadillah, dan Nikomang Tria Erlika Yanti. Selamat ya semuanya, dan kalian berhak tadi mendapatkan saldo OVO. Silakan langsung klaim saldo OVO kalian dengan cara follow dulu Instagram @exabytes_id dan langsung kirim DM atau direct message kita ke situ. Nanti Mimin kita standby ya langsung untuk balas DM kalian satu persatu. Baik, sepertinya sudah semua ya yang sudah kita sampaikan pada siang hari ini. Semua sudah rampung. Baik, dari saya MC Ayu
pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun tadi ada kesalahan teknis sebentar. Semoga tidak mengurangi atensi dan minat teman-teman kalian semuanya untuk selalu stay tune dan mengikuti event-event berikutnya dari Exabytes. Baik, mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Saya Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang. Exabytes. Grow your business online.